Dalam edukasi itu saya bicara agak keras supaya sahabat ingat bahwa menyebut salah itu mencelakakan diri sendiri. Nah, sahabat Kadimas dimanapun sahabat berada, saya selalu biasa mengatakan di dalam video-video saya, baik di YouTube maupun di TikTok, itu saya katakan bahwa dalam sistem pengolahan air itu harus ada 4 syarat dan 2 unsur. Ketika saya menjelaskan tentang 4 syarat dan 2 unsur ini, sedikit sekali orang yang bisa dengan mudah memahami ya. Mereka merasa sangat sulit sekali. Jadi ini adalah prinsip pengolahan air. Air itu dalam kondisi apapun. Seperti yang terakhir-terakhir, banyak teman yang berkonsultasi dengan saya tentang mengatasi kondisi air dari lokasi yang mengalami bencana, kemudian di sana sulit sekali mendapatkan air bersih. Saya sudah sering bilang, memang saya menjual produk, tetapi saya tidak mewajibkan sahabat untuk beli dari saya. Saya hanya mengedukasi saja. Ketika sahabat membeli produk dari tempat lain, bertanyanya jangan ke saya. Kalau produk itu sahabat dapat dari saya, sahabat konsultasi ke saya, pasti saya layani. Tapi kalau saya mengedukasi, kemudian produknya beli dari luar atau beli dari tempat lain, terus bertanya masalahnya ke saya rasa kurang tepat itu cara itu. Nah, saya sering katakan bahwa di dalam sistem pengolahan air itu harus memenuhi 4 syarat dan 2 unsur. Ya, 4 syarat, 2 unsur. Jadi pemahamannya begini. 4 syarat, 2 unsur yang saya maksudkan adalah syarat pertama harus ada air, apapun kondisinya. Syarat kedua, harus ada makrofilter. Jadi kita ada punya makrofilter dan makrofilter itu bermacam-macam. Ada screen filter, ada filter disk, ada pasir silika dan arang. Kemudian karung goni, ada yang pakai ijuk, ada yang pakai ember diisi batu. Apapun itu bentuknya, kita menyebutnya makrofilter. Screen filter itu saya membuatnya di sini. Ya, bentuknya seperti ini, sahabat bisa lihat. Nah, yang ketiga mikrofilter. Nah, sahabat pasti kenal ini, ya. Mikrofilter ini mulai dari 20 mikron, 10 mikron, 5 mikron, 3 mikron dan 1 mikron. Yang buta huruf membaca ini, filter ini, dia baca 0,5, 0,3, 0,1. Saya juga tidak tahu matematikanya di mana dia sekolah baca ini 0,3, 0,1. Tidak ya. Ini 1 mikron. 10 mikron, 20 mikron, 5 mikron, 1 mikron. Jadi tidak ada 0, di sini. Jadi sahabat yang sering membaca ini 0,1, coba ini baca baik-baik ulang. Dalam edukasi itu saya bicara agak keras supaya sahabat ingat bahwa menyebut salah itu mencelakakan diri sendiri, sama saja dengan itu. Dokter mendiagnosis orang salah, pasti orangnya celaka. Jadi kita menganalisa sesuatu itu harus benar. Jadi tolong teman-teman yang buta huruf, tolong camkan dan pahami ini bahwa ini tulisannya 20 mikron, 10 mikron, 5 mikron, 3 mikron, 1 mikron. Ya, jadi bukan baca 0,5, 0,3, 0,1 ya. Jadi tolong perbaiki pemahamannya, yang buta huruf tolong pahami. Nah, perkembangan teknologi, kalau dulu kita pakai ini, selesai pakai ini kita buang, ya. Selesai pakai ini langsung kita buang. Tetapi sistem kita sekarang mengajak kita untuk berhemat. Harga barang makin mahal, hidup makin sulit, nilai uang makin kecil, ya. Bawa 100.000 ke pasar cuma dapat bawang merah dan bawang putih, itu kenyataan. Bagaimana caranya kita hidup berhemat? Berarti kita harus mengantisipasi supaya produk yang kita gunakan harus bisa direbos atau bisa dicuci kembali dan digunakan kembali. Nah, kalau dulu kita pakai ini, selesai pakai kita buang, ya. Jadi saya mengubahnya, saya menggunakan ini, ya. Saya menggunakan ini seperti ini, ya, seperti ini. Ini kerapatannya 1 mikron. Pahami, ini kerapatannya 1 mikron. Dan yang punya saya ini ada 1 mikron dan setengah mikron. Ada 1 mikron dan 0,5 mikron. Ini kantong ini. Jadi kantong ini dimulai dari
200 mikron, 150 mikron, 100 mikron, 60 mikron, 50 mikron, 40 mikron, 30 mikron, 20 mikron, 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron, dan 0,5 mikron atau setengah mikron. Sahabat pahami, ini kantongnya bentuknya seperti ini. Nah, ini masuk dalam, kalau 1 mikron itu masuk dalam kategori mikrofilter. Jadi yang bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini masuk dalam kategori mikrofilter, ya. Nah, mikrofilter ini seperti yang saya sudah kemukakan, 4 syarat 2 unsur. 4 syarat 2 unsur. Syarat pertama harus ada air. Syarat kedua harus ada makrofilter. Syarat ketiga ada mikrofilter. Syarat keempat ada ultrafilter. Nanti kita pasang di sini. Jadi ini adalah sebuah laboratorium mini. Laboratorium mini ini kita gunakan kalau orang mau minta pasang filter air. Misalnya ada sebuah perusahaan nih, minta, Pak tolong ini perusahaan saya ini membutuhkan air tapi kurang Pak. Bagaimana caranya supaya kami bisa mendapatkan air bersih yang bagus, kapasitas 36.000 liter per menit, misalnya gitu. Kalau sahabat hanya datang bawa diri saja, pasti tidak bisa masuk ya. Harus ada proposal, harus ada pilot atau prototipe produk. Baru kita bisa bicara di level perusahaan. Kalau cuma bawa diri, itu kita bicara di level pasar. Jadi sahabat harus menempatkan di mana sahabat itu berada. Kenapa kegagalan para tukang filter, terutama tukang pasang-pasang filter ini, atau orang-orang yang menawarkan filter ini, kenapa banyak gagal? Karena mereka tidak punya pilot, mereka tidak punya pilot project, mereka tidak punya barang contoh, mereka tidak punya simulasi bagaimana caranya suatu produk itu bisa dipakai dengan baik. Nah, ini ya, ini adalah sebuah perangkat laboratorium ini yang saya buat untuk tujuan itu. Sekarang kita mulai. Dalam pengolahan air ada 4 syarat 2 unsur. Syarat pertama harus ada air. Syarat kedua ada makrofilter. Habis itu ke makrofilter, mikrofilter. Saya menggunakan ini, kantong ini, ya. Nah, setelah dari kantong mikrofilter kita ke ultrafilter. Dan di sini saya menggunakan ultrafilter untuk laboratorium saya ini menggunakan ini, ya. Sahabat, ini adalah PVDF original produk dari saya. Ini alirannya 700 liter sampai 1000 liter per jam. Jangan dipompa dengan pompa air, usahakan dengan gravitasi, ya. Cara membersihkannya mudah, nanti kalau kotor tinggal diputar, snap, kemudian dicabut seperti ini dan mencuci normal seperti sebenarnya biasa. Secara prinsip TikTok sudah mengajari kita, ya, para afiliator ini bagaimana caranya untuk menjelaskan suatu produk. Jadi bukan langsung jadi gitu, ya. Nah, ketika sahabat melihat filter sekecil ini dipasang dengan pompa air, air mengalirkan di toren, itu sahabat jangan percaya, dia buat video 30 detik, dan ini 30 detik kemudian akan tersumbat. Saya tidak tipu, ya. Walaupun saya sendiri jual barang ini, tapi saya kasih tahu bahwa kalau cuma 30 detik dia tidak akan tersumbat, tapi lebih dari 30 detik pasti dia tersumbat, ya. Pahami itu. Nah, kalau dia sudah tersumbat, kita bisa cuci, kita bersihkan, nanti kita pasang lagi dia tidak tersumbat. Cuma tempatnya salah. Tidak boleh pasang ini di pompa air menuju tandon, tidak bisa, ya. Yang bisa hanya tukang sulap. Tapi kalau sahabat pakai ini di dapur hanya untuk masak dan air minum, ini bagus, bisa. Jadi kebutuhannya beda, ya. Kalau sahabat tertarik dengan produk saya, ada di Keranjang Kuning atau di Tokopedia. Untuk kebutuhan laboratorium kita, ini memasangnya di sini. Mbak, coba buka. Nah, sahabat, di sini ini saya ada buat keran, buat air, buat filter air, ya, buat hosing, maksud saya hosing ini ya. Tapi di bagian bawah ini ada keran, ya, ada keran. Di Tokopedia saya ada. Nama tokonya Air Kendimas dan satu produk saya sudah lampirkan di sini. Ini kalau dia kotor, terus kita lagi tidak sempat cuci, untuk membersihkan filter PVDF ini kita bisa
melakukan dengan cara membuang keran di bawah ini, ya. Nah, ini di toko tidak ada, karena ini saya buat sendiri ya. Ininya bukan saya yang buat, tapi untuk membuat ini inovasi sendiri ya, kreasi saya sendiri. Nah, ini ada keran untuk membuang kotoran. Dia tunggu dia borin dulu. Kayaknya mata bornya salah ya. Ini mata bor biasa ya. Bukan. Bulan terang, terang bulan. Sabar, saya bantu dia pegang ini dulu. Bulan terang, terang bulan. Buaya timbul, kusangka buaya, padahal buaya. Bulan terang, terang bulan. Bulan terang, terang bulan. Buaya timbul. Nah, sahabat, jadi ini hosing ini ya, dia punya lubang as di tengah ini ya, lubang di tengah itu bisa pas masuk dengan nutnya ini ya, masuk di sini kayak gini, kita tanam, tancap ke. Nah, jadi kalau pasang PVDF itu begini, jadi dia akan tertancap di sini kayak gini ya. Sesudah itu ya, sahabat kita bisa masukkan di sini. Nah, begini sahabat ya. Jadi PVDF itu akan berada di sini. Kalau PVDF di dalam ini kotor, sahabat bisa membuka keran ini ya untuk membersihkan PVDF-nya di dalam sini. Jadi kita tidak perlu selalu harus membuka, tapi kita buang aja kotorannya lewat keran yang saya buat ini. Nah sahabat, tadi saya bilang ini adalah laboratorium mini yang biasa kita gunakan untuk presentasi atau menjelaskan produk kita ke perusahaan, ke pabrik, ke PDAM, ke orang-orang yang membutuhkan air dalam jumlah banyak, di lokasi banjir, atau dimanapun kebutuhan air itu. Ya, jadi ini laboratorium ini kita bisa bawa kemana-mana karena dia ringan, ya bisa diangkat-angkat kayak gini. Jadi dalam sistem pengolahan air itu selalu ada 4 syarat 2 unsur. Syarat pertama harus ada air. Syarat kedua harus ada makrofilter. Ini makrofilternya. Syarat ketiga harus ada mikrofilter. Mikrofilternya di sini. Ini ya. Nah, syarat keempat harus ada ultrafilter. Ini ultrafilternya. 2 unsur. Kalau airnya berbau harus diisi arang. Nanti arangnya kita masukkan di sini, ya. Arangnya kita masukkan di sini. Kalau airnya mengandung bakteri, harus kita kasih klorin. Klorinatornya ada ini, mini juga. Semua ini saya buat mini supaya sahabat yang membutuhkan barang untuk presentasi dan perusahaan itu memang membutuhkan air yang baik, sahabat bisa mencontohkan ini, ya. Bisa mencontohkan ini. Begini, Pak. Nah, ini kan sahabat bisa mencontek ini presentasi saya. Ya, sahabat boleh mencontek. Sahabat bisa katakan bahwa dalam sistem pengolahan air, air apapun bentuknya harus memenuhi 4 syarat 2 unsur. Begitu kata Pak Lukman. Ya, boleh dicontoh. Syarat pertama harus ada air atau cairan. Syarat kedua harus ada makrofilter. Syarat ketiga ada mikrofilter. Syarat keempat ada ultrafilter. Lengkap ini, sudah terpasang di sini. 2 unsurnya Pak, 2 unsur. Kalau airnya berbau harus dikasih arang. Nanti arangnya kita masukkan di sini. Kalau airnya mengandung bakteri, kita harus kasih klorinator. Klorinatornya sudah saya pasang di sini. Ya, sahabat ya. Ini adalah suatu prinsip kerja dari sebuah perangkat penyaring air. Sistem itu tidak bisa dikurangi. Jangan pernah mengurangi sistem. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim bersama Pak Dudin di belakang. Terima kasih. Salam Kendimas.